Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Herliadisti, BP 191113-2004. Di sini saya akan menampilkan tugas praktikum saya pada mata kuliah Teknologi Penyimpanan dan Penggudangan. Yang pertama yaitu pengamatan pengaruh etilen pada buah selama penyimpanan. Buah-buahan merupakan salah satu komoditi hasil pertanian yang cepat mengalami kerusakan setelah dipanen. Kerusakan ini bisa saja terjadi akibat fisik, mekanis, maupun aktivitas mikrobiologis. Untuk itu diperlukan penyimpanan yang tepat sehingga dapat memperpanjang umur simpannya. Pisang merupakan salah satu produk hortikultura. Ditinjau dari tipe respirasinya, buah pisang termasuk kelompok buah klimaterik, yaitu dalam proses pemasakan ditandai oleh peningkatan laju respirasi. Pisang akan lebih cepat masak dalam ruangan beretilen. Pisang matang yang diletakkan di dekat buah lain akan menghasilkan cukup etilen untuk mempercepat pematangan buah lain. Buah yang digunakan dalam pengamatan kali ini yaitu pisang dan jeruk, di mana dalam pengamatan kali ini pisang diletakkan di dekat jeruk untuk mengamati seberapa cepat pengaruh etilen dalam pematangan jeruk. Etilen dapat memperpendek masa simpan organ tumbuhan yang telah dipanen seperti buah karena memacu pematangan. Tujuan pengamatannya yaitu untuk mengamati dan mengetahui pengaruh etilen selama penyimpanan produk hortikultura yaitu pisang dan jeruk. Hasil pengamatan pada hari ke-1 yaitu bobot awal pisang dan jeruk 290 gram, warna pisang masih agak hijau kekuningan dan bintik hitam belum terlalu banyak. Tekstur buah pisang juga belum lunak. Warna kulit jeruk dominan hijau dan sedikit warna kuning di beberapa bagian jeruk namun tidak terlalu jelas. Hasil pengamatan yang diperoleh pada hari kedua yaitu bintik hitam pada pisang mulai bertambah, namun masih terdapat warna hijau pada permukaan kulit pisang. Tekstur pisang masih sama dengan hari sebelumnya. Untuk jeruk, warna pada bagian kulit jeruk yang hijau mulai terlihat menguning. Pengamatan pada hari ketiga diperoleh yaitu pisang mulai menguning di bagian tengahnya, bintik hitam semakin banyak dan semakin bertambah. Pada kulit pisang, di beberapa bagian mulai membentuk seperti garis hitam yang panjang. Mulai terlihat di bagian atas jeruk semakin menguning dan di bagian bawah plastik terdapat embun atau butiran-butiran air yang berukuran kecil. Hasil pengamatan hari keempat. Pisang mulai menguning di hampir seluruh bagiannya. Bintik hitam semakin bertambah dan semakin menyebar. Bagian ujung bawah pisang sudah menghitam. Pada kulit pisang, di beberapa bagian mulai membentuk seperti garis atau bagian yang kecoklatan. Tekstur pisang juga semakin lunak. Pada jeruk, hampir sama dengan hari sebelumnya. Warna kekuningan tampak di bagian atas seperti pada gambar. Dari pengamatan yang sudah dilakukan selama 4 hari, terdapat perubahan-perubahan yang terjadi hampir setiap harinya. Walaupun perubahan tidak terjadi secara signifikan, namun dapat diamati perubahan apa saja yang terjadi. Dari pengamatan yang dilakukan, perubahan paling tampak dan cepat selama penyimpanan terjadi pada pisang. Selama masa penyimpanan, tampak perbedaan pada warna buah pisang. Mulai dari bintik hitam yang semakin bertambah, warna yang semakin mulai kekuningan, serta tekstur yang semakin melunak. Hingga pada suatu bagian muncul garis dan tumpukan berwarna kecoklatan. Menurut Mohaptra, munculnya warna kecoklatan pada kulit pisang dapat disebabkan karena adanya kerusakan secara mekanik. Yang kedua, pengaruh kadar air pada biji-bijian selama penyimpanan. Kadar air dalam batas tertentu yang semakin rendah, maka semakin lama daya hidup benih tersebut. Kadar air yang terlalu tinggi dalam penyimpanan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kegiatan enzim-enzim yang akan mempercepat terjadinya proses respirasi, sehingga perombakan bahan cadangan makanan dalam biji menjadi semakin besar. Akhirnya benih akan kehabisan energi pada jaringan-jaringannya yang penting. Energi yang terhambur dalam bentuk panas ditambah keadaan yang lembab akan merangsang perkembangan mikroorganisme yang dapat merusak benih. Suhu ruang simpan berperan dalam mempertahankan viabilitas benih selama penyimpanan, yang dipengaruhi oleh kadar air benih, suhu, dan kelembaban nisbi ruangan. Yang pertama, kadar air pada penyimpanan biji-bijian yang baru dipanen. Saat kondisi pasca panen, kadar air pada masing-masing bahan berbeda. Contohnya dapat dilihat saat pasca panen pada jagung. Pada kondisi tersebut, kadar air berkisar antara 35-40%. Sedangkan pada sawah irigasi, pemanenan dalam bentuk klobot biasanya pada kadar air yang lebih rendah, yaitu berkisar antara 25-30%, karena dipanen pada bulan kering. Tongkol kemudian diangkut ke tempat pengumpulan, kemudian diangin-anginkan beberapa saat lalu dikupas, dan jagung bertongkol yang diperoleh kemudian dikeringkan sampai siap dipipil.
Ada beberapa keuntungan melakukan pengeringan, di antaranya meningkatkan daya simpan, mempertahankan viabilitas benih, serta menambah nilai ekonominya. Pada saat jagung dikeringkan, terjadi proses penguapan air pada biji karena adanya panas dari media pengering sehingga uap air akan terlepas dari permukaan biji jagung ke ruangan di sekeliling tempat pengering. Pengeringan bentuk tongkol berkelobot maupun tanpa kelobot dilakukan untuk menurunkan kadar air 35% menjadi 12%. Pengeringan adalah salah satu upaya untuk menurunkan kadar air biji jagung agar aman untuk disimpan. Kadar air biji yang aman untuk disimpan berkisar antara 12-14%. Yang kedua, penyimpanan biji-bijian dengan kadar air kisaran 14-25%. Penyimpanan biji-bijian pada kadar air yang tinggi sekitaran 14-25% dapat merusak kualitas biji-bijian tersebut. Contohnya pada beras. Jika kadar air terlalu tinggi pada beras, maka butir kapur meningkat karena meningkatnya kadar air selama penyimpanan. Pada kadar air yang tinggi, beras relatif lunak dan akan menyebabkan beras menjadi memutih dan mudah patah. Mutu beras saat penyimpanan terutama ditentukan oleh kadar air beras. Pada kadar air yang tinggi, beras relatif lunak dan akan menyebabkan beras menjadi memutih dan mudah patah, sehingga meningkatkan jumlah butir patah saat penyimpanan. Dengan demikian, tinggi rendahnya kadar air dalam beras saat penyimpanan akan mempengaruhi mutu beras. Biji-bijian dan hasil pertanian lainnya yang berkadar air rendah akan tahan disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama tanpa mengalami kerusakan. Penurunan water uptake dipengaruhi oleh kadar air beras yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kemampuan butir beras untuk menyerap air semakin menurun karena kadar air yang tinggi pada beras menunjukkan bahwa butir beras sudah terkandung air sehingga kemampuan butir beras untuk menyerap air menjadi menurun. Yang ketiga, penyimpanan biji-bijian dengan kadar air di bawah 14%. Contohnya pada penyimpanan biji gandum. Pengeringan biji gandum bertujuan untuk menurunkan kadar air biji agar aman disimpan. Pengeringan dilakukan sampai kadar air biji turun di bawah 14% selama 48 jam untuk menjaga kualitas biji. Penyimpanan gandum merupakan rangkaian tahapan proses pasca panen yang bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan mutu biji sampai menunggu proses selanjutnya. Menurut FAO 1999 menyatakan bahwa biji gandum dengan kadar air 14% tahan disimpan hingga 2-3 bulan. Karakteristik biji gandum yang berkaitan erat dengan penyimpanan adalah kadar air, aktivitas respirasi biji yang menghasilkan panas, uap air dan CO2, densitas serta fisik biji yang melakukan perpindahan panas secara konduksi. Selain itu, gudang untuk penyimpanan benih biji gandum harus memenuhi syarat sebagai tempat penyimpanan. Suhu dan kelembaban dalam gudang harus dapat diatur agar dapat mempertahankan kualitas dan daya simpan benih, terutama di daerah tropis yang mempunyai suhu dan kelembaban yang tinggi sepanjang tahun. Yang ketiga yaitu pengamatan pengaruh suhu terhadap penyimpanan. Objek yang saya gunakan dalam pengamatan kali ini yaitu daging ayam. Daging ayam merupakan salah satu bahan pangan yang bernilai gizi tinggi karena di dalamnya terkandung zat makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh seperti protein dan lemak. Maka dari itu sangat perlu untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan daging ayam yang baik sehingga memperlama umur simpannya. Pada umumnya, kerusakan daging ayam disebabkan oleh kontaminasi bakteri yang berasal dari bulu, kulit, dan saluran pencernaan ayam. Pendinginan pada suhu refrigerator merupakan cara yang paling sederhana dan sering digunakan untuk mengawetkan serta memperpanjang masa simpan daging ayam. Pendinginan dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena suhu dingin akan menurunkan energi kinetik semua molekul dalam sistem sehingga menurunkan kecepatan reaksi kimia termasuk aktivitas metabolisme sel bakteri. Lama penyimpanan daging mempunyai pengaruh besar terhadap adanya bakteri yang tumbuh pada daging tersebut. Semakin lama penyimpanan pada suhu ruang, akan semakin banyak basa yang dihasilkan, akibatnya semakin meningkatnya aktivitas mikroorganisme yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pembusukan. Proses pembusukan akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan bakteri. Tujuan pada pengamatan kali ini yaitu untuk mengamati dan mengetahui pengaruh suhu terhadap umur simpan daging ayam. Untuk memulai pengamatan, sebelumnya disiapkan 3 wadah berisi daging ayam segar yang akan diletakkan di 3 tempat dengan suhu yang berbeda-beda, dan akan diamati perubahannya pada jam ke-3, ke-6, ke-12, dan jam ke-24. Yang pertama, penyimpanan pada suhu kamar dengan suhu berkisar 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Hasil pengamatan pada hari pertama yaitu sebagai berikut. Pada jam ketiga, warna kulit dan daging ayam masih sama dengan kondisi awal, permukaan wadahnya mulai berembun dan sedikit berair. Pada jam ke-6,
bau atau aroma dari ayam mulai tercium keluar. Jam ke-12 kulit ayam mulai berubah warna, baunya lebih terasa dibandingkan jam sebelumnya. Jam ke-24 warna daging ayam berubah, di beberapa bagian mulai menghijau dan menghitam, kondisi ayam tidak segar lagi. Jam ke-36 kondisi ayam sangat tidak segar, bau busuk yang sangat menyengat, daging terlihat pucat seperti daging busuk, serta kulit ayam di beberapa bagian menghitam. Yang kedua, penyimpanan pada lemari dingin dengan suhu di bawah 10 derajat Celcius. Hari ke-1 pada jam ke-3, warna daging masih sama dengan kondisi awal, suhu daging menjadi dingin, permukaan wadah berembun karena diletakkan di dalam kulkas. Jam ke-6, daging ayam masih terlihat segar, tidak ada bau menyengat dari ayam. Jam ke-12, warna daging masih sama dengan sebelumnya, daging menjadi sedikit lebih kaku dari kondisi awal karena semakin lama berada di dalam kulkas. Jam ke-24, daging masih terlihat segar, tidak ada perubahan warna. Hari kedua di lemari pendingin dengan suhu di bawah 10 derajat Celcius, pada jam ketiga warna daging masih sama dan masih terlihat segar. Jam ke-6, warna daging yang kemerahan mulai pudar tetapi kondisinya masih bagus. Jam ke-12, warna kemerahan pada daging tidak terlalu jelas lagi. Permukaan wadah semakin berembun dan berair. Jam ke-24, tekstur daging mengeras dari sebelumnya, daging masih dalam kondisi baik, serta tidak ada bau seperti bau busuk. Hari ketiga pada penyimpanan di lemari pendingin, pada jam ketiga, kondisi daging masih terlihat bagus. Jam ke-6, daging tidak menghitam dan tetap tidak berbau. Jam ke-12, warna daging tidak berubah signifikan, tekstur daging tidak sekeras daging yang di dalam freezer. Hari ketiga, jam ke-24 di lemari pendingin, kondisi daging masih bagus, tekstur daging tidak keras atau beku, tidak ada bau menyengat atau bau busuk. Kulit dan daging tidak mengalami perubahan warna seperti kehijauan atau kehitaman. Yang ketiga adalah penyimpanan pada freezer dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Hari ke-1 pada jam ketiga, kondisi daging ayam terlihat membeku, permukaan wadah diselimuti oleh es atau butiran air. Jam ke-6 tekstur daging mengeras, warna sama dengan sebelumnya. Jam ke-12 daging ayam terlihat makin membeku, dan pada jam ke-24 tekstur daging lebih keras dari sebelumnya, dan tidak ada tercium aroma bau atau busuk. Pada hari kedua penyimpanan di freezer dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, tekstur daging ayam semakin mengeras atau membeku daripada hari pertama, namun masih terlihat segar. Tidak ada bau, dan warna berubah karena daging makin membeku. Hari ketiga, penyimpanan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, pada jam ketiga, daging makin mengeras, dari segi warna daging masih terlihat segar. Jam ke-6, semakin lama daging semakin membeku, tidak ada aroma busuk, warna daging tidak lagi sama dengan kondisi awal sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Jam ke-12, tekstur daging semakin lama semakin mengeras, kondisi daging masih bagus, tidak ada aroma yang tidak diinginkan keluar. Jam ke-24, terdapat butiran es yang menempel pada daging ayam yang mengakibatkan daging ayam semakin mengeras. Tidak ada aroma busuk, warna daging tidak berubah kehitaman yang menandakan daging masih dalam kondisi bagus. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di 3 suhu berbeda, diketahui bahwa umur simpan daging ayam lebih tahan lama jika disimpan pada lemari pendingin dan freezer. Daging ayam yang disimpan di suhu ruang tidak bertahan lama, dikarenakan suhu ruang tidak dapat menghambat aktivitas mikroba sehingga daging ayam cepat rusak dan membusuk. Proses pembusukan akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan bakteri, sehingga semakin lama dibiarkan di suhu ruang, daging ayam semakin rusak dan membusuk. Jadi, masa penyimpanan dapat mempengaruhi aroma karena proses oksidasi. Kontraksi dengan udara menyebabkan penguapan sehingga aroma berkurang, bahkan semakin lama akan menimbulkan aroma busuk. Semakin lama penyimpanan daging ayam yang disimpan dalam lemari es akan menurunkan nilai susut masak, pH, warna, tekstur, dan aroma daging. Daging ayam yang dimasukkan dan disimpan dalam lemari es sebaiknya tidak lebih dari 6 hari untuk dikonsumsi.